Justin Hubner beri jawaban menohok usai sindiran media Malaysia. Sandy Walsgeram dengan isu naturalisasi, tegaskan tak ada perbedaan di timnas Indonesia. Menpora optimistis Max Hilger dan Eliano Reinders segera perkuat timnas Indonesia. Sintayong beri wejangan untuk Rafael Struijk usai gabung Brisbane Roar. Indra Syafri bangga lihat perkembangan pesat timnas U20 Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia. Justin Hubner memberikan tanggapan tegas terhadap sindiran dari media Malaysia usai skuad Garuda berhasil menahan imbang Australia. Akun Twitter OneFootball melontarkan komentar yang menyindir Australia karena gagal mengalahkan Indonesia. Dalam unggahannya, akun tersebut menyarankan Australia untuk belajar dari Malaysia, merujuk pada kemenangan Malaysia 3-2 atas Indonesia di babak sebelumnya. Sindiran tersebut segera memicu reaksi tidak hanya dari para penggemar timnas Indonesia, tetapi juga dari para pemain. Salah satu yang memberikan tanggapan langsung adalah Justin Hubner. Dalam komentar menohoknya, Justin Hubner meminta media Malaysia tersebut untuk berkaca dan menyadari bahwa Malaysia sudah tidak berada di level yang sama dengan timnas Indonesia. Pernyataan ini merujuk pada fakta bahwa Indonesia menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Komentar Justin Hubner tersebut langsung disambut positif oleh para pendukung timnas Indonesia di media sosial. Banyak yang mendukung pernyataan sang pemain dan merasa bangga dengan pencapaian timnas Indonesia. Polemik mengenai status pemain naturalisasi di timnas Indonesia kembali memanas. Sandy Walsh merasa gerah dengan perdebatan tersebut. Pemain berusia 29 tahun ini mengungkapkan frustrasinya terhadap komentar yang masih membeda-bedakan pemain lokal dan naturalisasi. Meski isu ini sudah mereda, menurutnya perdebatan ini tetap mempengaruhi dinamika di luar lapangan. Sandy Walsh merasa bahwa polemik ini tidak hanya mengganggu secara pribadi, tapi juga mencoreng harmoni yang sudah dibangun di dalam tim. Ia menjelaskan bahwa di ruang ganti timnas, semua pemain diterima tanpa memandang latar belakang mereka. Semua pemain bekerja sama dan menyatu sebagai sebuah tim demi mengharumkan nama Indonesia. Komentar negatif tentang pemain naturalisasi sejatinya tidak menyakitkan baginya secara pribadi, tetapi ia mengakui bahwa hal tersebut sangat mengganggu tim secara keseluruhan. Sebagai salah satu pemain yang sudah menyatu dengan tim, Sandy sangat menyayangkan isu ini kembali muncul. Ia menegaskan bahwa di dalam timnas tidak ada istilah pemain lokal atau naturalisasi, semuanya adalah pemain yang memiliki satu tujuan membela dan memperkuat tim merah putih. Harmoni yang terbangun di dalam tim sangat solid dan isu-isu seperti ini dinilai hanya akan merusak kesatuan tim yang sudah berjalan dengan baik. Sandy mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya di timnas berencana untuk menunjukkan solidaritas mereka dengan lebih sering membagikan momen kebersamaan mereka di media sosial. Cara ini bisa menjadi langkah efektif untuk meredam polemik sekaligus menunjukkan kepada publik bahwa tak ada perpecahan di antara para pemain. Sandy juga berharap bahwa publik bisa melihat kenyataan sebenarnya dari dalam timnas. Ia ingin masyarakat lebih memahami bahwa semua pemain memiliki rasa cinta yang sama terhadap Indonesia dan berjuang demi kehormatan negara. Dengan lebih banyak momen yang dibagikan, Sandy berharap isu ini tidak akan lagi menjadi perdebatan dan fokus bisa kembali pada hal yang lebih penting. Di akhir wawancara, Sandy mengaku cukup lega karena polemik ini perlahan mulai mereda. Meski begitu, ia tetap berharap agar masyarakat bisa lebih mendukung tim secara utuh tanpa memandang status pemain. Menurutnya yang terpenting adalah kontribusi setiap pemain di lapangan, bukan dari mana mereka berasal. Dito Aryo Tejo menyampaikan rasa optimisnya bahwa Max Hilger dan Eliano Reinders dapat segera memperkuat timnas Indonesia pada Oktober mendatang. Kedua pemain ini tengah menjalani proses naturalisasi dan diharapkan dapat bergabung untuk memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menpora usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 2 dan Komisi 10 DPR RI. Hasilnya, kedua komisi tersebut telah memberikan persetujuan atas permohonan kewarganegaraan Indonesia bagi kedua pemain.
Proses naturalisasi kini akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni sidang paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis. Setelah itu, proses akan dilanjutkan ke Kementerian Sekretariat Negara, sebelum akhirnya kedua pemain bisa resmi mengucap sumpah kewarganegaraan di Kemenkumham. Jika semua berjalan lancar, Mads Hilger dan Eleanor Reinders diharapkan dapat segera memenuhi panggilan untuk membela timnas Indonesia. Menpora Dito Aryo Tejo memberikan apresiasi kepada DPR RI atas respon cepat terhadap proses ini. Menurutnya dukungan dari pihak legislatif sangat penting untuk mempercepat tahapan naturalisasi, mengingat timnas Indonesia akan menghadapi dua laga krusial melawan Bahrain dan Cina pada Oktober. Kedua pertandingan ini merupakan bagian dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, sehingga kehadiran pemain baru yang berkualitas diharapkan dapat memperkuat tim. Ia juga menambahkan bahwa PSSI menargetkan kedua pemain dapat bergabung dengan tim sesegera mungkin, sehingga bisa berkontribusi untuk meraih hasil maksimal dalam kualifikasi. Menpora berharap bahwa setelah proses naturalisasi ini selesai, Mads Hilger dan Eleanor Reinders dapat menambah daya gedor dan kualitas permainan timnas Indonesia. Dito sangat optimistis bahwa kedua pemain ini dapat membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Dito juga menyampaikan bahwa proses naturalisasi ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi langkah strategis untuk memperkuat tim nasional secara keseluruhan. Mads Hilger dan Eleanor Reinders diharapkan bisa menjadi pemain kunci yang mendongkrak performa Indonesia di level internasional. Sintayong memberikan ujangan kepada Rafael Struijk yang baru saja resmi bergabung dengan klub Brisbane Roar. Pengumuman bergabungnya Rafael Struijk ke klub milik Grup Bakri ini disampaikan pada Senin dan menjadi langkah besar dalam karir sang pemain berusia 21 tahun tersebut. Sintayong menyambut positif kepindahan Rafael ke Brisbane Roar, klub yang tidak asing bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pada tahun 2005 Sintayong memulai karir kepelatihannya sebagai asisten pelatih di Brisbane Roar. Rafael Struijk sebelumnya bermain untuk ADO Den Haag di kasta kedua Liga Belanda. Transfer ini dilakukan secara gratis dan Rafael diharapkan bisa menunjukkan potensinya di Brisbane Roar. Melihat perpindahan ini, Sintayong memberikan beberapa nasihat penting kepada Rafael agar dapat bersaing di kompetisi Australia. Sintayong menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Menurutnya Liga Australia adalah liga yang kompetitif dan dapat memberikan Rafael kesempatan besar untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Sintayong percaya bahwa semakin sering Rafael bermain di klub, semakin besar pengaruh positifnya terhadap performa sang striker di timnas Indonesia. Sebagai pemain yang telah mengantongi 14 caps bersama timnas Indonesia, Rafael Struijk telah menunjukkan kualitasnya di berbagai pertandingan internasional. Ia juga menjadi salah satu pemain andalan Sintayong dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Kepindahannya ke Brisbane Roar juga dilengkapi dengan pilihan nomor punggung 7, nomor yang akan ia kenakan selama musim 2024 hingga 2025. Dengan kemampuan yang telah terasah di Belanda, Rafael diharapkan bisa menunjukkan kualitasnya di kompetisi Australia dan terus berkembang sebagai penyerang yang handal. Indra Syafri mengungkapkan rasa bangganya atas perkembangan signifikan yang ditunjukkan para pemain Garuda Nusantara jelang kualifikasi Piala Asia U20. Dengan 30 pemain yang dipersiapkan, timnas U20 Indonesia sedang memfokuskan diri pada misi besar untuk lolos ke turnamen bergengsi tersebut. Mayoritas pemain yang dipanggil kali ini merupakan pemain yang sebelumnya juga tampil di ASEAN Cup U19. Indra Syafri merasa percaya diri dengan kemampuan dan kekompakan tim yang telah terbangun sejak turnamen sebelumnya. Indra Syafri menjelaskan bahwa persiapan tim berjalan dengan baik. Latihan intensif telah dilakukan termasuk pemusatan latihan di Bali. Dari 30 pemain yang dipersiapkan, hanya 23 pemain yang nantinya akan dibawa ke babak kualifikasi. Proses seleksi ini akan menjadi tantangan bagi tim pelatih dalam memilih pemain yang benar-benar siap bertanding.